Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Tidak Ada Lagi Anggur. Ayat hafalan kita tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Pekabaran, ketika kita melayani orang lain, kita membuat persahabatan dengan Allah. Pernahkah engkau pergi ke sebuah pesta pernikahan? Apa yang engkau ingat? Pakaian-pakaian indah, orang-orang yang tampan dan cantik, bunga-bunga, musik yang indah, makanan dan minuman yang lezat? Apakah engkau menikmati acara pernikahan tersebut? Yesus juga suka pergi ke pesta pernikahan. Para tamu undangan di pesta pernikahan memenuhi rumah di Kana di Galilea. Orang-orang banyak sekali di halaman. Terdengar suara orang-orang yang sedang bergembira, musik dan juga tawa. Saat itu adalah malam yang sempurna. Maria melihat ke sekeliling, menikmati pemandangan di situ. Betapa gembira kelihatannya sahabat-sahabatnya, orang tua pengantin pria. Sementara Maria melihat sahabat-sahabatnya, seorang pelayan datang kepadanya. Dia berbisik kepada Maria, "Anggur sudah habis." Pelayan itu berbisik. Senyuman Maria sirna, dan dahinya mengkerut penuh perhatian. Dengan cepat dia melihat ke sekeliling. Drum-drum yang besar yang seharusnya berisi anggur, kini sudah kosong. Habisnya anggur dapat menyebabkan pesta itu segera berhenti. Para tamu akan pulang ke rumah. Maria memikirkan akan hal itu. Dia tahu kekecewaan ini akan dibawa kepada keluarga pengantin. Apalagi dia telah menolong perencanaan pesta itu. Maria merasa bertanggung jawab, tetapi apa yang dapat ia lakukan? Pasar sudah tutup pada malam hari. Tidak ada cara untuk membeli anggur. Tidak ada yang dapat ia lakukan. Atau ada yang dapat ia lakukan? Kemudian, Maria memikirkan satu cara yang sempurna untuk memecahkan masalah itu. Yesus. Dia dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Maria segera mendapati Yesus. "Anggur sudah habis!" Dia berkata kepada Yesus dengan penuh semangat. Yesus mengerti keseriusan situasi saat itu, tetapi apa yang dapat ia lakukan? "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Yesus bertanya dengan lemah lembut. "Saatku belum tiba." Maria merasa putus asa. Ini adalah kebutuhan yang mendesak. Yesus dapat menolong, dia yakin akan hal itu. Dengan mendorong para pelayan ke depan, dia memerintahkan kepada mereka, "Lakukan apa saja yang ia katakan kepadamu." Yesus melihat ke sekeliling dan melihat 6 tempayan besar yang terbuat dari batu di dekatnya. Setiap tempayan dapat berisi lebih dari 20 galon air. Isi tempayan-tempayan ini dengan air. Dia berkata kepada para pelayan itu. Mereka segera menurutinya. Segera mereka mengisi penuh ke-6 tempayan itu. "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta," Yesus berkata. Jadi, para pelayan itu mengisi gayung mereka dengan air tadi. Saat mereka melakukannya, mereka memperhatikan ada sesuatu yang asing. Ini kelihatannya bukan air. Aromanya bukan aroma air. Dengan segera mereka membawanya ke pesta dan mengisi gelas pemimpin pesta. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya mengangkat gelasnya dan meminum anggur tersebut. Dengan tersenyum, dia memanggil pengantin pria. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini adalah mukjizat Yesus yang pertama. Murid-muridnya melihat apa yang terjadi ketika Yesus melayani orang-orang lain.
Mereka memutuskan lebih daripada sebelumnya untuk meletakkan iman mereka kepadanya. Mereka mau menjadi sahabat-sahabat terdekatnya. Ketika kita melayani orang lain, kita sedang membuat persahabatan juga dengan Allah.